Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif yaitu adalah Bapak Dr. Rayendra MPD dan Bapak Jody Hardika serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nabila Amanda dengan NIM 230040092. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Fenomena Edutainment di TikTok, Studi Kasus Pengalaman Mahasiswa Universitas Negeri Padang dalam Desain Media Pembelajaran. Saya berharap melalui presentasi ini saya dapat memperoleh masukan, kritikan, dan saran yang membangun demi menyempurnakan penelitian yang sedang saya lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai pemaparan proposal penelitian saya. Masuk kepada pembahasan bab satu yaitu adalah pendahuluan, yang mana latar belakang dari proposal penelitian saya di sini yaitu adalah perkembangan teknologi digital dan media sosial di era Society 5.0 telah mengubah cara mahasiswa belajar, termasuk melalui TikTok sebagai media pembelajaran informal berbasis edutainment. Menurut Nugraha dan kawan-kawan, pada tahun 2024, media sosial telah menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas akademik mahasiswa, sementara Virgania, Widyaningrum, dan Kiswoyo pada tahun 2023 menyatakan bahwa fitur interaktif TikTok mampu menciptakan pengalaman belajar dua arah. Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang memanfaatkan TikTok untuk mencari tutorial, referensi desain media, dan memahami materi pembelajaran secara lebih menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan memahami pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan konten edutainment TikTok sebagai media pembelajaran informal serta implikasinya terhadap desain media pembelajaran. Lalu dilanjutkan kepada bagian B, yaitu adalah identifikasi masalah. Yang mana identifikasi masalahnya ada 5. Belum adanya kajian mendalam tentang pengalaman subjektif mahasiswa teknologi pendidikan UNP terhadap konten edutainment TikTok. Lalu belum diketahui secara mendalam elemen edutainment TikTok mana yang paling dirasakan berpengaruh oleh mahasiswa. Lalu implikasi posisi ganda mahasiswa terhadap perspektif desain media pembelajaran belum dieksplorasi, lalu dilanjutkan dengan penelitian sebelumnya masih didominasi pendekatan kuantitatif hingga belum mengungkapkan makna dan pengalaman subjektif mahasiswa. Lalu pada identifikasi masalah yang terakhir yaitu adalah potensi edutainment TikTok sebagai inspirasi desain media pembelajaran di UNP yang belum dikaji secara komprehensif. Pembatas masalahnya di sini yang mana subjeknya terkait dengan mahasiswa aktif Prodi Teknologi Pendidikan UNP yang rutin mengakses konten edutainment TikTok. Lalu fokusnya yaitu adalah pengalaman mengkonsumsi dan memaknai konten edutainment. Lalu konteksnya yaitu adalah lingkungan akademis teknologi pendidikan UNP tidak mencakup prodi atau institusi lain. Lalu pendekatannya di sini kualitatif. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah utamanya di sini bagaimana pengalaman mahasiswa UNP terhadap fenomena edutainment di TikTok dan implikasinya terhadap desain media pembelajaran di perguruan tinggi. Yang mana rumusan masalahnya di sini ada 5. Bagaimana makna edutainment TikTok bagi mahasiswa UNP dalam konteks pembelajaran, elemen apa, visual, narasi, interaksi yang paling mempengaruhi pengalaman belajar mahasiswa, lalu bagaimana perbandingan edutainment TikTok dengan media pembelajaran konvensional di kelas, lalu apa hambatan dan peluang edutainment TikTok dalam menginspirasi desain media pembelajaran, lalu yang kelima yaitu adalah bagaimana rekomendasi desain media pembelajaran berbasis pengalaman edutainment TikTok. Yang mana tujuan penelitian di sini untuk mengeksplorasi makna edutainment TikTok bagi mahasiswa UNP dalam konteks pembelajaran, untuk mengidentifikasi elemen edutainment TikTok yang paling berpengaruh terhadap pengalaman belajar mahasiswa, lalu untuk mendeskripsikan perbandingan pengalaman belajar melalui edutainment TikTok versus media konvensional, lalu untuk menganalisis hambatan dan peluang integrasi pendekatan edutainment
TikTok dalam desain media pembelajaran, dan yang terakhir untuk merumuskan rekomendasi desain media pembelajaran berbasis pengalaman edutainment TikTok. Lalu dilanjutkan dengan eh, bagian bab 1 yang terakhir, yaitu adalah manfaat penelitiannya. Ada manfaat teoritis, yaitu dalam penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu teknologi pendidikan, khususnya dalam kajian desain media pembelajaran berbasis pendekatan digital dan informal learning. Manfaat praktisnya ada bagi mahasiswa, bagi dosen dan pendidik, lalu ada bagi UNP dan bagi program studi teknologi pendidikan. Lalu dilanjutkan pada bab 2, yaitu adalah kajian pustaka, yang mana bagian pertama membahas tentang konsep edutainment. Edutainment merupakan perpaduan antara education atau pendidikan dan entertainment atau hiburan yang dipopulerkan oleh Robert Heyman pada tahun 1973. Konsep ini adalah penyampaian pesan edukatif yang dikemas secara menghibur agar proses belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan menurut Subiakto pada tahun 2021. Selain itu, Warini, Hidayat, dan Ilmi pada tahun 2023 menjelaskan bahwa teori belajar sosial mendukung efektivitas edutainment karena mahasiswa dapat belajar melalui observasi dan interaksi sosial seperti melalui fitur komentar dan duet di TikTok. Lalu dilanjutkan pada poin B, yaitu adalah tentang TikTok sebagai platform media pembelajaran. TikTok adalah platform media sosial berbasis video pendek yang dikembangkan oleh ByteDance dan memungkinkan penggunaan membuat serta membagikan video dengan berbagai fitur menarik seperti filter, musik, teks, efek visual. Fitur FYP yang didukung oleh algoritma kecerdasan buatan yang memungkinkan konten menjangkau pengguna sesuai dengan preferensi mereka. Dalam konteks pendidikan, TikTok memiliki keunggulan sebagai media pembelajaran karena format video pendek yang menarik dan interaktif. Penelitian pada Hila dan Arian Joni pada tahun 2021 di Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa TikTok dimanfaatkan mahasiswa sebagai media informasi, hiburan, sumber belajar, bisnis, dan ruang ekspresi diri. Oleh karena itu, efektivitas TikTok sebagai media pembelajaran bergantung pada literasi digital dan cara penggunaannya. Lalu dilanjutkan kepada poin yang C, yaitu adalah pembelajaran berbasis media digital di era generasi Z. Generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 tumbuh dengan teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga memiliki karakteristik belajar yang berbeda, seperti yang lebih responsif terhadap konten visual, terbiasa dengan multitasking, memiliki rentang perhatian lebih singkat pada teks, serta lebih nyaman belajar mandiri melalui platform digital. Hal ini penting dipahami dalam pengembangan media pembelajaran bagi generasi ini. Dalam konteks ini, TikTok dapat dipahami sebagai bentuk teknologi pembelajaran yang muncul dari praktek sehari-hari mahasiswa. Lalu dilanjutkan kepada poin D, yaitu adalah terkait dengan desain media pembelajaran, prinsip dan pengembangannya, yang mana desain media pembelajaran merupakan proses perancangan sumber belajar berbasis media untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Menurut Koheler dan Mishara pada tahun 2019 melalui kerangka TPACK menegaskan bahwa desain media pembelajaran efektif memerlukan integrasi pengetahuan konten, pedagogis, dan teknologi secara harmonis. Selain itu, prinsip multimedia learning Mayer seperti koherensi, signaling, redundansi, dan modalitas berperan penting dalam meningkatkan pemahaman belajar. Prinsip-prinsip tersebut banyak diterapkan secara intuitif dalam konten edutainment TikTok menurut Utami dan kawan-kawan pada tahun 2021. Lalu dilanjutkan kepada poin C, yaitu adalah faktor pendukung dan penghambat penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Beberapa faktor pendukung efektivitas TikTok sebagai media pembelajaran. Pertama, aksesibilitas, kemudahan penggunaan karena dapat diakses kapan saja melalui smartphone. Lalu kedua, algoritma personalisasi FYP berbasis AI yang menyajikan konten sesuai minat pengguna. Lalu ketiga, format microlearningnya yang sesuai dengan karakteristik generasi Z. Yang keempat, ekosistem komunitas yang mendorong interaksi dan diskusi. Lalu di sisi lain, terdapat faktor penghambat dalam penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Yang mana Manca dan Ranieri pada tahun 2016 menyatakan bahwa media sosial berpotensi menimbulkan distraksi tinggi di mana pengguna mudah terjebak pada konten hiburan
atau sehingga mengalihkan fokus dari pembelajaran. Selain itu, validitas dan akurasi informasi juga menjadi masalah karena siapapun dapat membuat konten tanpa akurasi yang tepat. Lalu dilanjutkan dengan faktor pendukung dan penghambat penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran, yang mana hambatan lainnya adalah keterbatasan kedalaman materi dalam format video pendek. Menurut Hwang Lee dan Kim pada tahun 2022 menjelaskan bahwa video pendek lebih efektif untuk konsep dasar, namun kurang memadai untuk materi yang membutuhkan analisis mendalam. Oleh karena itu, TikTok lebih tepat digunakan sebagai pelengkap atau suplemen dalam ekosistem belajar, bukan sebagai sumber belajar yang utama. Lalu dilanjutkan kepada peran edutainment TikTok dalam menginspirasi desain media pembelajaran. Fenomena edutainment TikTok membuka perspektif baru dalam desain media pembelajaran. Para kreator konten edutainment yang sukses dalam menemukan formula efektif dalam menyampaikan pengetahuan kompleks secara singkat, menarik, dan mudah dipahami, seperti penggunaan tokoh, narasi, visualisasi, dan ajakan interaksi yang sejalan dengan prinsip desain pesan. Dalam teknologi pendidikan, menurut Virgania Widyaningrum dan Kiswoyo pada tahun 2023. Menurut Afriani, Masyaroh dan Nurabadi pada tahun 2025 menegaskan bahwa teori pembelajaran seperti kognitivisme, konstruktivisme, dan teori belajar sosial menjadi kerangka penting dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam edutainment TikTok, konstruktivisme terlihat dari mahasiswa yang aktif membangun pemahaman melalui interaksi konten. Kognitivisme terlihat dari efektivitas desain konten dalam membantu memori, dan teori belajar sosial terlihat dari pengaruh modeling kreator terhadap pemahaman mahasiswa. Lalu dilanjutkan kepada penelitian yang relevan, beberapa penelitian yang relevan pada penelitian saya pada saat ini, yaitu adalah pertama penelitian Asgar dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Analisis Pengalaman Mahasiswa dalam menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran, yang menemukan bahwa 56% mahasiswa menilai TikTok cukup efektif dalam meningkatkan motivasi belajar, tetapi dampaknya terhadap pemahaman materi cenderung netral. Relevansinya adalah adanya kesenjangan antara efek motivasional dengan kognitif yang perlu dikaji lebih dalam melalui pendekatan kualitatif. Lalu yang kedua, penelitian Fadila dan Erian Joni pada tahun 2021 berjudul Penggunaan Aplikasi TikTok bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menemukan 5 fungsi TikTok bagi mahasiswa, yaitu sebagai media informasi, hiburan, bisnis, sumber belajar, ekspresi diri. Relevansinya adalah konteks UNP yang sama, namun penelitian ini berfokus pada mahasiswa teknologi pendidikan dan pengalaman edutainment serta implikasinya terhadap desain media pembelajaran. Yang ketiga, penelitian Virgania Widyaningrum dan Kiswoyo pada tahun 2023 menemukan bahwa video pendek TikTok yang interaktif memudahkan pemahaman konsep kompleks. Lalu yang keempat yaitu adalah penelitian Warini, Hidayat, dan Ilmi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar karena sifatnya fleksibel, visual, dan mudah diakses. Lalu dilanjutkan kepada kerangka konseptual. Penelitian ini berangkat dari kerangka konseptual yang mengintegrasikan pengalaman mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri Padang sebagai pengguna edutainment TikTok sekaligus calon desainer media pembelajaran. Mahasiswa berinteraksi dengan elemen visual, narasi, interaksi dalam TikTok yang membentuk pengalaman belajar informal sekaligus memiliki pengetahuan tentang desain media pembelajaran. Pertemuan keduanya menghasilkan refleksi kritis serta rekomendasi sebagai iuran penelitian. Untuk kerangka konseptual ini, mungkin Bapak dosen serta teman-teman semuanya bisa melihat di bagian proposal penelitian kualitatif saya. Lalu karena di sana sudah dilampirkan eh, gambar seperti apa kerangka konseptual yang telah saya buat. Lalu dilanjutkan
kepada pembahasan pada bab 3 yaitu adalah metodologi penelitian, yang mana pembahasan pertamanya terkait dengan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus atau case study. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, makna, persepsi subjektif mahasiswa terhadap fenomena edutainment TikTok yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui angka dan statistik, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk memahami makna yang diatribusikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusiawi. Lalu dilanjutkan masih pada jenis penelitian, metode studi kasus ini dipilih karena memungkinkan penyelidikan fenomena edutainment TikTok secara mendalam dalam konteks nyata kehidupan mahasiswa Universitas Negeri Padang di batas antara fenomena dan konteksnya tidak selalu jelas. Studi kasus ini bersifat instrumental yaitu kasus mahasiswa TP, UNP yang dikaji untuk memperoleh wawasan tentang fenomena edutainment TikTok yang lebih luas serta implikasinya bagi desain media pembelajaran termasuk ruang refleksi personal sebagai bagian dari data penelitian. Lalu dilanjutkan kepada alokasi waktu dan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UNP, khususnya di program studi TP, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Penelitian ini dirancang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, yaitu mulai dari bulan Maret hingga bulan Juni, karena digunakan untuk persiapan penelitian, pengurusan surat izin, pengembangan instrumen, dan pendekatan awal informan. Lalu pada bulan April hingga Mei digunakan untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara Mei sampai Juni digunakan untuk analisis data, implementasi temuan, dan penulisan laporan penelitian. Lalu untuk bagian C-nya, informan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yang spesifik, bukan secara acak. Informannya adalah mahasiswa aktif program studi TP Universitas Negeri Padang semester 3 atau 5 ke atas, pengguna aktif TikTok minimal 3-5 kali seminggu, memiliki akun aktif minimal 6 bulan, serta bersedia mengikuti wawancara. Jumlah informal yang direncanakan ada 8-12 orang berdasarkan saturasi data. Jika diperlukan digunakan snowball sampling melalui rekomendasi informal yang sudah diwawancarai. Lalu dilanjutkan kepada fokus penelitian saya di sini. Penelitian ini berfokus pada pengalaman mahasiswa UNP, khususnya mahasiswa program studi TP terhadap fenomena edutainment di TikTok dan implikasinya terhadap desain media pembelajaran. Fokus penelitian ini mencakup makna edutainment TikTok bagi mahasiswa dan konteks pembelajaran, elemen yang paling berpengaruh, visualkah, narasikah, atau interaksi, perbandingan pengalaman belajar dengan media konvensional di kelas, hambatannya, dan peluang dalam penggunanya, serta rekomendasi desain media pembelajaran berbasis pengalaman edutainment yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Lalu dilanjutkan kepada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan 3 teknik utama yang saling melengkapi melalui triangulasi metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, di dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur dengan durasi 60-90 menit untuk menggali 5 tema utama penelitian saya ini, serta direkam serta ditranskrip juga. Observasinya 6 partisipan dilakukan untuk melihat secara langsung Bagaimana mahasiswa mengakses dan berinteraksi dengan konten edutainment di TikTok dalam aktivitas belajar sehari-hari. Studi dokumentasinya meliputi tangkapan layar konten edutainment, dokumentasi akademik, serta karya mahasiswa yang dianalisis sebagai data pendukung untuk memperkaya temuan penelitian. Lalu dilanjutkan kepada prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahapan utama, yaitu persiapan, pengumpulan data, serta analisis dan pelaporan. Tahapan persiapan pada bulan Maret tahun 2026 mencakup pengurusan surat izin, pengembangan validitas instrumen, penentuan informan, serta kajian literatur. Pada tahap pengumpulan data dimulai pada bulan April hingga bulan Mei pada tahun 2026 merupakan inti dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi secara interaktif. Lalu tahap terakhir pada bulan Mei hingga Juni meliputi transkrip,
analisis tematik, interpretasi temuan, penulisan laporan, serta member checking untuk memastikan kredibilitas data yang saya dapatkan. Lalu dilanjutkan kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah itu sendiri human instrument. Sebagai instrumen utama saya akan menggunakan seluruh kapasitas kognitif, afektif, intuitif untuk mengumpulkan, memproses, menginterpretasikan data. Posisi sebagai mahasiswa TP dan pengguna aktif TikTok memberikan insiden perspektif namun tetap perlu mengelola potensi bias. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, lembaran observasi, alat perekam suara dan kamera, serta jurnal reflektif peneliti untuk mendukung proses pengumpulan data. Lalu dilanjutkan juga dengan teknik keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data dan temuan penelitian digunakan 4 kriteria. Menurut Lincoln dan Guba dalam Creswell dan Pot pada tahun 2018, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan debriefing. Dan transferabilitas dijamin melalui tik deskripsi, dependabilitas melalui audit trail, konfirmabilitas melalui refleksivitas penelitian. Lalu dilanjutkan kepada teknik analisis data. Pada bagian I, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui 6 tahap, yaitu adalah familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, review tema, pendefisian tema, penulisan laporan. Proses ini didukung oleh software analisis kualitatif, memo analitik, serta dokumentasi coding yang konsisten sebagai bagian dari audit trail penelitian. Lalu, kesimpulan dari proposal penelitian saya ini adalah berdasarkan proposal penelitian yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa edutainment di TikTok menjadi salah satu sumber belajar informan yang penting bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, khususnya mahasiswa TP, karena mampu menyajikan materi secara kreatif, singkat, visual, dan interaktif. Penelitian ini bertujuan memahami pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan konten edutainment TikTok sebagai media belajar serta mengidentifikasi peluang dan tantangan sebagai inspirasi dalam merancang media pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik belajar mahasiswa di era digital pada saat ini. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang telah saya lakukan dan yang telah saya sampaikan tadi mengenai fenomena edutainment di TikTok dan implikasinya terhadap desain media pembelajaran. Saya menyadari bahwa proposal penelitian saya ini memiliki kekurangan, dan saya sangat mengharapkan kritikan, saran, dan juga masukan yang membangun dari Bapak dosen pengampu maupun teman-teman sekalian untuk penyempurnaan penelitian yang telah saya buat. Mungkin apabila ada kata yang salah pas saat saya melakukan presentasi tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.